welcome back di History Trip, vlog sejarah paling asik dari History Project. Hari ini kita lagi ada di salah satu spot legendaris Bogor, Museum Tanah dan Pertanian Bogor. Tempat ini menyimpan kisah panjang peradaban agraris di Indonesia loh. Kalian pasti penasaran kan kayak apa dalamnya? Yuk, ikut menjajah bareng kita! Oke teman-teman, untuk ke Museum Tanah dan Pertanian Bogor, kita berangkat dari stasiun Bekasi menuju stasiun Manggarai, lalu transit ke jalur Bogor Line dan turun di stasiun Bogor, lalu kita naik angkutan umum untuk menuju stasiun ini. Sangat mudah bukan rutenya?
Dan di sini saya ingin menjelaskan biaya tiket dan transportasi untuk menuju ke Museum Tanah dan Pertanian. Museum Tanah dan Pertanian Bogor tidak memunguti biaya sama sekalipun. Pengunjung dapat datang berkunjung secara gratis. Jam operasionalnya mulai hari Senin sampai Jumat 15.00 dan hari Sabtu dan Minggu mulai buka jam 7 dan tutup jam 12.00. Kemudian transportasi. Beberapa pilihan transportasi untuk mencapai museum. Pertama, kereta api. Kereta api ke stasiun Bogor, kemudian dilanjutkan dengan taksi dan ojek online sekitar 2 km. Kemudian naik angkot. Setelah sampai ke stasiun, kita bisa dapat naik angkot dengan nomor angkot nomor 03. Turun di Museum Tanah dengan tarif 5.000 sampai 7.000. Kemudian kita bisa melalui ojek online menggunakan aplikasi Gojek atau Grab dengan tarif relatif terjangkau. Sekian dari saya, terima kasih. Latar belakang dari museum ini adalah Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki sejarah panjang dalam bidang pertanian dan pengelolaan sumber daya tanah. Sebagai salah satu pusat penelitian tanah tertua di Asia Tenggara, Kota Bogor memegang peran penting dalam pengembangan ilmu tanah dan pertanian di Indonesia. Untuk melestarikan warisan pengetahuan tersebut, dibangunlah Museum Tanah Pertanian Bogor sebagai sarana edukasi dan pelestarian sejarah. Museum ini menempati bangunan bersejarah bekas laboratorium agrogeologi dan penelitian tanah peninggalan Belanda yang didirikan pada awal abad ke-20. Bangunan ini tidak hanya memiliki saksi perkembangan ilmu tanah di Indonesia, tetapi juga simbol pentingnya konservasi tanah dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Dengan didirikannya museum ini pada tanggal 20 September 1988, masyarakat umum, pelajar, peneliti, hingga wisatawan dapat mengenal lebih dekat tentang berbagai jenis tanah di Indonesia, teknik pertanian, serta kontribusi ilmuwan tanah terhadap pengembangan pertanian. Kehadiran museum ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kesuburan tanah sebagai penopang kehidupan dan pembangunan berkelanjutan. Sebagai sini ada tanda fotolik di ekosistem lahan kering. Yuk kita kesini. Di sini ada contoh-contoh serangga yang terdapat di dalam tanah fotolik ini. Ada ladang, layang, selatan, semur, kembang tanah, dan lain-lain. Sebelah sini ada sampel hasil tanah dari berbagai daerah nih. Ada dari Aceh, Jawa Timur, Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Selatan, masih banyak lagi. Bahkan ada dari Bali, Papua Barat, Riau, Pulau Bangka. Wah, banyak banget ya. Di sebelah sini ada alat pengukur ekosistem tanah, seperti ada calon petri, tabung reaksi, dan lain-lain. Di sini juga ada alat-alat laboratorium seperti soil test, dan ada penggunaannya juga. Di sini juga ada sampel tanah gambut di ekosistem lahan basah. Nah, di sini juga ada sejarah pertanian pangan di Indonesia. Nah, di sini juga ada tanaman. Ini ada padi, ada sorghum, ubi, jagung, sagu, dan lain-lain. Sini juga ada alat-alat yang bisa digunakan untuk bertanam padi. Di sini juga ada contoh padinya loh. Ini
juga ada alat yang biasanya digunakan buat membuat padi ini. Ini juga ada alu. Lalu di sini ada alat-alat yang biasanya digunakan untuk membajak tanah. Di sini ada mata bajak, ada garis juga. Di sini ada informasi tentang sumber pangan yang ada di Indonesia. Nah, di sini juga ada sumber pangan dari kacang. Nah, selain ini adalah sumber aneka pangan dari aneka umi-umi. Nah, di sini ada mesin pengolah sabu. Tuh, ini miniatur pengolah sabu. Di sini ada sejarah singkat tentang sabu. Ini juga ada alat-alat yang biasa digunakan untuk bertani. Nah, kalau di sebelah sini ada jenis-jenis padi di Indonesia. Di sini juga ada sejarah dari gedung pertanian. Nah, ini adalah pendidikan pertanian pada zaman dulu. Dan ini juga ada contoh persawahan. Ini adalah kehidupan petani pada zaman dulu. Nah, di sebelah sini ada sistem irigasi alat mesin dan pertanian. Jadi sekarang kita berada di galeri pertanian masa depan. Jadi ini berisikan teknologi-teknologi yang digunakan untuk masa depan dari bidang pertanian. Seperti di sini ada smart greenhouse. Jadi sebuah rumah kaca yang pintar untuk menjaga tanaman. Dan di sini ada juga merupakan alat spreading machine yang untuk menyebarkan bibit-bibit menggunakan helikopter. Ya, dan salah satu teknologinya ada lagi sini autonomous tractor. Jadi dia itu menggunakan traktor roda 4 yang dikendalikan secara otomatis menggunakan sistem navigasi GPS. Di sini juga ada smart greenhouse ya. Ini bisa dilihat visualisasinya, cara bekerjanya juga ada di sini, fungsi keunggulannya dan spesifikasinya. Dan di sini ada beberapa tokoh yang berpengaruh pada beberapa flora yang ada di Indonesia. Dan di sini juga ada seperti tokoh Cornelis de Houtman di sini sebagai yang menemukan jalur perdagangan ekonomi Indonesia. Ya, di sini pun ada revolusi dari pembangunan pertanian Indonesia. Di sini pun terdapat banyak foto-foto sejarah dari gedung pertanian Indonesia. Ya, di sini pun terdapat beberapa foto-foto dulu pendidikan pertanian berada di Indonesia beserta dengan persawahan-persawahannya dulu. Di
Di sini pun ada beberapa sejarah tanaman yang berada di Indonesia seperti kelapa dan ada kina juga. Namun ada sejarah sawit juga, tebu dan karet. Di sini pun ada sejarah kokoa. Ada juga beberapa tanaman obat seperti jahe, temulawak, kunyit, mengkudu, mahkota dewa, kapulaga, dan sambiloto atau king of bitter. Ya, jadi di lantai ini tuh kebanyakannya berisikan tentang sejarah bagaimana jalur perdagangan Indonesia, datangnya beberapa flora dan siapa yang menemukannya, dan beberapa sejarah dari tanaman-tanaman. Di sini pun dijelaskan keragaman hayati Indonesia, karena di Indonesia saja memiliki 30.000 spesies tanaman. Itu saja sudah 10% dari seluruh spesies tanaman dunia. Dan Indonesia pun memiliki lebih dari 600 spesies reptil, 500 spesies mamalia, dan 1.500 spesies burung. Setidaknya terdapat 620 spesies mamalia dan burung yang tidak ditemukan di belahan dunia lain. Di sini pun terdapat sejarah pertanian pangan di Indonesia, tanaman sumber pangan, bertanam padi dan memanen padi. Di museum ini pun ditampilkan berbagai jenis-jenis padi di Indonesia. Dijelaskan juga di sini sumber pangan dari aneka serealia, dari aneka kacang, dan jangan lupa juga dari aneka umbi-umbian. Di sini juga dijelaskan bagaimana sejarah-sejarah gedung-gedungnya dari A sampai C yang berada di Museum Tanah dan Pertanian ini. Lalu disediakan loker untuk menyimpan barang. Lalu di Museum Tanah dan Pertanian juga disediakan parkiran mobil dan motor untuk kalian yang membawa kendaraan pribadi. Disediakan juga kantin agar kalian tidak kehausan ataupun kelaparan. Di sini disediakan tong sampah untuk kalian yang membawa makanan ringan agar kalian tidak membuang sampah sembarangan. Jadi disediakan tong sampah. Lalu disediakan lift agar memudahkan kita untuk keliling-keliling museumnya. Dan di sini juga disediakan Rainbow Theater untuk mengedukasi sejarah-sejarah pertanian di Indonesia. Di sini juga ada tempat duduknya, pastinya nyaman banget sambil kita nonton. Ini juga ada pendingin ruangan yang disediakan dari Museum Tanah dan Pertanian. Jadi kalau kita mau mengunjungi museum ini, kita tidak kegerahan lagi. Jadi kita dapat fokus, jadi nggak kegerahan. Museum Tanah dan Pertanian juga menyediakan berbagai fasilitas seperti yang menghasilkan galeri-galeri dari Museum Tanah dan Pertanian. Sebelumnya aku mau bertanya, Kak, nama kakak siapa? Nama aku Dania. Aku magang di sini. Sebelumnya aku izin bertanya, Kak, sejak kapan sih Museum Mustani Bogor ini berdiri? Museum Tanah didirikan pada 29 September tahun 1988, tetapi baru dibuka kembali setelah direnovasi dan diresmikan kembali oleh Menteri Pertanian pada 5 Desember 2017. Ada peristiwa bersejarah yang pernah terjadi di museum ini nggak, Kak? Ada. Museum ini sebelumnya menjadi tempat laboratorium penelitian arkeologi tanah yang didirikan pada zaman pemerintahan Belanda sekitar tahun 1900. Menurut kakak, kenapa museum ini penting buat masyarakat?
Menurutku karena museum ini menjelaskan pertanian masa lampau dan masa depan. Sekian Kak, terima kasih. Izin wawancara ya. Ini namanya siapa? Dila, Ya di sekolah? ya, Sekolah mana? SMP Gading Bogor. Apa sih kesan pertama kamu ketika memasuki museum Mustani ini? Pesan pertama saya, karena saya kagum suasananya rapi dan penuh dengan data sejarah. Yang kedua itu, bagaimana pendapat kamu tentang fasilitas yang disediain dari museum ini? Fasilitasnya cukup lengkap dan nyaman untuk pengunjung. Kira-kira ada nggak sih petunjuk arah di dalam museum ini? Petunjuk arah mudah diikuti sehingga tidak membingungkan. Yang terakhir, apa ilmu yang kamu dapat dari museum ini? Saya mendapat ilmu tentang sejarah, budaya, dan warisan budaya. Makasih ya. Berikut beberapa saran tentang Museum Tanah dan Pertanian. 1. Interaktif dan edukatif untuk meningkatkan pemahaman pengunjung. 2. Pemeran menarik tentang tanah dan pertanian. 3. Program edukasi untuk anak-anak dan dewasa. 4. Kerjasama dengan petani untuk mempromosikan praktik pertanian berkelanjutan. 5. Teknologi digital untuk meningkatkan pengalaman pengunjung. Demikian saran tentang Museum Tanah dan Pertanian dari saya. Terima kasih. Nah, itu dia perjalanan kita di Museum Tanah dan Pertanian Bogor. Banyak banget kan hal seru dan insight baru yang kita dapetin hari ini. Semoga kalian makin sadar betapa hebatnya warisan agraris bangsa kita. Jangan lupa buat like, comment, and subscribe channel History Project. Karena kita bakal terus keliling tempat-tempat bersejarah lainnya. Sampai jumpa di History Trip selanjutnya. Dan ingat, belajar sejarah itu seru banget! Disediakan wastafel untuk apa? Untuk minum. Lalu disediakan lift agar memudahkan kita untuk keliling-keliling museumnya. Dan di sini juga disediakan tabung pemadam kebakaran jika terjadi. Nah, di sini ada contoh laboratorium. Di sini juga ada contoh alat-alat laboratorium. Kakak, bagian mana yang paling salah nih. Turun di Museum Tanah dengan tarif 5.000 sampai 7.000. Kemudian kita bisa melalui ojek online menggunakan aplikasi Gojek atau Grab dengan tarif relatif terjangkau. Sekian dari saya, terima kasih.